Selamat pagi Ibu, Bapak, dan saudara-saudari sekalian. Hari ini saya ingin memberikan pembelajaran mengenai seks. Seks sendiri itu bukan hanya mengenai tentang hubungan badan, tetapi juga mempelajari tentang kesehatan dan anatomi alat reproduksi manusia. Di Indonesia sendiri pembelajaran seks ini sangat sedikit karena sudah terkena stereotip yang buruk, karena warga Indonesia hanya mengira bahwa pembelajaran seks ini tentang hubungan bebas atau hubungan badan saja. Mengapa pendidikan seks sangat penting? Karena pendidikan seks bukan hanya mempelajari tentang hubungan badan seperti yang saya notice sebelumnya, tetapi juga untuk mempelajari tentang kesehatan dan juga untuk menghindari adanya hubungan bebas yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur, dan juga untuk memberitahu tentang hubungan seks yang baik kepada anak kecil yang lebih banyak ingin tahu tentang dunia ini. Memahami seks dan organ terkait itulah sangatlah penting. Pendidikan seks bertujuan untuk memberikan informasi, keterampilan dan pemahaman tentang seksualitas manusia, kesehatan, hubungan, dan lain-lain. Banyak topik yang terkait dengan seksualitas, baik itu fenomena dalam kehidupan sehari-hari, fisiologis, merupakan hal pribadi untuk kita kembangkan dan kita pelajari sebagai manusia dalam kehidupan kita. Pendidikan seks itu penting. Sejak remaja sampai dewasa kita diajarkan oleh bidang kesehatan, yang dimana mereka mempromosikan atau bersosialisasi di setiap desa-desa, SD, SMP, bahkan SMA tentang kesehatan pendidikan seks itu sendiri. Nah, tujuan seks ini, seks bertujuan untuk mempromosikan tentang kesehatan dan cara berhubungan yang baik dan benar. Banyak topik terkait tentang kesehatan, baik itu kehamilan yang tidak direncanakan, bahkan infeksi menular seksual atau IMS, sampai tindakan yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, pentingnya kita untuk mempelajari pendidikan seks itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Promosikan penghasilan itu salah satu pendidikan seks, seperti saling menghormati dan juga menjaga komunikasi, dan juga membantu untuk mendorong kemitraan kesehatan itu sebagai kepercayaan. Oke, menjaga pemilihan seks ini merupakan satu hal yang sangat tinggi. Maka dari itu pentingnya pendidikan seks yang perlu diterapkan seperti topik-topik pada berikut, yaitu perencanaan kehamilan, kontrasepsi merupakan salah satu hal-hal atau topik yang penting yang harus dipelajari. Pendidikan seks dapat memainkan peran penting dalam mendorong kesetaraan gender, karena pendidikan seks menata norma dan stereotip gender yang merugikan. Dengan cara ini, pendidikan atau topik-topik tadi dapat mencegah kehamilan dini dan juga dapat membantu kemitraan kesehatan juga. Tidak hanya itu, pendidikan seks juga membahas tentang beberapa hal, seperti yang pertama itu kontrasepsi, kemudian perencanaan keluarga, dan kemudian ada pilihan kehamilan untuk wanita. Dan pendidikan seks itu memungkinkan kita untuk membuat keputusan yang tepat kepada tubuh kita, kemudian kepada hubungan kita dengan orang lain, dan perilaku seksual kita. Menurut pemantauan dari UNESCO, itu hanya ada 20% negara yang memiliki undang-undang tentang pendidikan seks.
dikatakan kurang dari 40%-nya itu memiliki yang namanya kebijakan nasional. Dalam hal ini kebijakan untuk mengatur tentang pendidikan seks di negaranya masing-masing. Kemudian sekolah dan lembaga pendidikan itu hanya mengajarkan topik-topik seperti peran gender, kemudian pelecehan seksual, terus kekerasan dalam rumah tangga, serta mengajarkan tentang masalah kontrasepsi yang terjadi. Maka dari itu kita harus memahami pentingnya pendidikan seks di sekolah, karena menurut kami memang pendidikan seks itu sangatlah penting. Education merupakan alat yang paling kuat pada anak di usia dini maupun remaja, karena dari sex education kita mendapatkan ilmu seperti tentang kesehatan pada diri mereka maupun tanggung jawab pada diri mereka. Itu sebabnya sex education itu sangat penting bagi anak usia dini dan usia remaja sekarang. Oleh karena itu, saya mendesak para sekolah dan pemerintah untuk memberikan sex education pada anak usia generasi muda maupun para remaja sekarang, karena jangan sampai membuat mereka malu atau merasa kurang untuk pengetahuan sex education tersebut. Mari bersama-sama kita menjadi generasi muda yang tidak malu akan bertanya ataupun melihat informasi mengenai seksualisme yang benar. Terima kasih. Sekian dari kelompok kita mengenai video orasi. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.